Cara merakit relay untuk lampu tembak dan lampu tembak D2 laser. Tonton sampai habis agar teman-teman bisa menerapkannya sendiri di rumah. Di sini ada dua jenis relay. Relay yang pertama relay dengan ukuran standar dan relay kecil ukuran mini. Dan pada video kali ini saya akan menunjukkan cara memasang relay mini ini untuk lampu tembak atau lampu D2 laser. Untuk relay mini ini biasanya sering kita jumpai pada motor Matic injeksi Honda. Dan ini sudah saya buatkan gambar untuk skema rangkaiannya. Bisa teman-teman screenshot untuk menerapkannya di rumah. Untuk lampu tembak kita membutuhkan dua relay seperti ini. Satu relay untuk low beam dan satu relay untuk high beam. Dan butuh soket relay untuk pengaplikasiannya agar lebih gampang dan lebih rapi. Di sini saya akan terangkan jalur yang ada pada pin relay. Untuk dua pin kecil yang berwarna perak di bagian belakang, jalurnya ke positif saklar dan negatif itu bisa teman-teman bolak-balik. Sedangkan pin yang besar di bagian depan yang berwarna tembaga itu menuju ke aki dan ke lampu atau ke beban. Dan itu juga bisa teman-teman bolak-balik. Langsung saja kita rakit untuk penerapannya. Relay kita tancapkan ke soket dan di sini kita memakai dua relay dan membutuhkan dua soket. Dan begini hasilnya, lebih minimalis dan tidak memakan tempat. Seperti relay standar yang ukurannya lumayan besar. Dan di sini kita akan memakai saklar 3 mode yang biasa dipasang di spion. Lanjut kita akan rakit perkabelannya. Pada relay untuk yang beban kita ambil yang paling depan atau pin tembaga yang paling depan. Dan nanti akan kita sambung untuk low beam dan untuk high beam pada lampu tembak. Untuk kabel pada lampu tembak kita gabungkan dulu menjadi satu. Hitam kita sambung ke hitam, putih ke putih, kuning ke kuning, dan merah ke merah. Setelah digabung untuk low beam dan high beamnya kita sambungkan ke relay yang biasanya ditandai dengan kabel kuning dan kabel putih. Nah, perhatikan ini sesuai dengan rangkaian yang sudah saya gambar. Bagian depan relay menuju ke kabel low beam dan kabel high beam yang ada pada lampu tembak. Nah, untuk baris yang nomor 2 dari depan kita sambungkan ke positif aki. Kabelnya kita jumper jadikan satu lalu menuju ke aki. Dan jangan lupa dipasang sekring sebagai pengaman. Lanjut ke dua pin bagian belakang relay yang akan kita sambungkan ke dua positif saklar dan satu pin relay lagi kita akan sambung ke negatif atau masa. Untuk kabel negatifnya kita jumper jadi satu lagi dan bisa kita tempelkan ke rangka motor atau negatif aki. Sama halnya dengan negatif lampu tembak yang ditandai dengan kabel warna hitam, itu kita akan sambung ke negatif aki atau kita tempelkan ke rangka motor. Lanjut ke perkabelan pada saklar. Untuk saklar 3 mode ini memiliki 3 kabel, satu untuk low beam, satu untuk high beam, dan satu lagi untuk kabel positif yang output dari kunci kontak. Dan di sini kabel output kunci kontaknya berwarna biru, langsung kita sambungkan ke output kunci kontak. Dan dua kabel lagi kita sambungkan ke dua kabel positif saklar pada relay. Bisa teman-teman sambil perhatikan di gambar yang ada di bawah. Sekali lagi rangkaian ini sudah sama seperti gambar yang saya buat agar teman-teman mudah memahaminya. Dan rangkaian relay pun sudah siap digunakan. Untuk lampu tembak yang memakai devil, kabel lampu devilnya bisa kita sambungkan saja ke output kunci kontak agar saat saklar 3 mode posisi off lampu devil tetap menyala. Jadi lampu devil akan mati ketika kunci kontak off, tidak ikut pada rangkaian saklar. Jadi memakai relay kecil ini lebih simpel